Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda Jin Septania dengan NIM D22202003, kelas D2234. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan dari formulir rekam medis, laporan persalinan sebelum saya redesain dan sesudah saya redesain. Simak videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai formulir laporan persalinan RS Purworejo sebelum diredesain dan juga formulir laporan persalinan RS Purworejo sesudah diredesain. Yang pertama, formulir lama menggunakan kertas HVS dengan ketebalan 70 gram berbentuk persegi panjang potret dengan ukuran kertas A4 dan juga warna kertas putih bertinta hitam. Itu sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu HVS dan ketebalan 70 gram agar tidak mudah rusak. Kemudian untuk kertasnya ukuran A4 sudah sesuai dengan ketentuan WHO. Kemudian formulir ini disimpan di map rekam medis disatukan dengan formulir lainnya. Pada formulir ini terdapat judul yaitu laporan persalinan, kemudian ada subjudul yaitu bagian kebidanan. Pada formulir lama jaraknya terlalu mepet dengan garis, maka di sini saya ubah menjadi diberi jarak 1,5 agar terlihat lebih rapih seperti itu dan juga tidak mepet. Kemudian untuk ID RS terletak pada pojok kiri atas. Di sini ini juga terlalu mepet pada garis, maka di sini saya beri jarak agar tidak terlalu mepet. Kemudian untuk ID from terletak pada pojokan atas. Pada formulir lama, di sini tulisannya terlalu kecil, maka di sini saya ubah menjadi seperti ini, saya beri kotak agar terlihat lebih jelas dan juga mudah dibaca. Pada formulir lama memang tidak terdapat nomor halaman, tetapi ada tanda seperti ini pada judul laporan persalinan dalam kurung 1 ini merupakan tanda untuk halaman 1. Kemudian menurut saya itu sudah cukup untuk mewakili halaman. Pada formulir 2 juga sama seperti itu, ada tandanya yaitu laporan persalinan formulir 2 seperti ini. Berarti itu menandakan halaman 2. Untuk perataan menggunakan rata kiri dan rata tengah. Kemudian untuk marginnya pada form lama yaitu bagian atasnya hanya 0,5. Kemudian untuk bagian kanannya hanya 1, kemudian untuk bagian kirinya hanya menggunakan 2 dan ini terlalu mepet saat dilubangi. Untuk bagian bawah marginnya 3. Menurut saya itu kurang tepat, maka saya ubah menjadi marginnya pada atas di sini 1 cm, kemudian untuk bagian kirinya yaitu 3 agar tidak mepet saat dilubangi. Untuk bagian kanan dan bawah saya beri margin 1,5 cm. Untuk spasi yang digunakan pada bagian atas ini terdapat spasi 1,5 dan juga untuk isinya yaitu 1 cm. Untuk form yang digunakan pada formulir lama yaitu tension normal pada bagian kebidanan, subjudul, dan di sini laporan persalinan menggunakan tension normal berukuran 14. Saya ubah di sini menjadi formnya Arial berukuran 14. Untuk isinya menggunakan Arial berukuran 12, ini saya samakan menggunakan Arial berukuran 14. Dalam formulir ini tidak terdapat penjelasan mengenai tujuan formulir karena tujuan formulir sudah ditunjukkan pada judul yaitu laporan persalinan, maka tidak diperlukan lagi. Kemudian di sini ada nomor RM, ada 8 digit nomor RM di sini, maka saya ubah agar lebih simpel. Di sini hanya merupakan 6 digit nomor RM, maka saya ubah seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya pada isinya di sini ada pada tabel nadi tensi suhu itu merupakan pemeriksaan fisik, maka di sini saya juga ubah pemeriksaan fisik agar lebih simpel. Selanjutnya untuk bagian bawah di sini ada nadi tensi suhu habit, jaraknya terlalu mepet yang membuat pengisi bingung. Maka di sini saya ubah tatanannya menjadi seperti ini agar pengisi tidak bingung saat pengisian. Dan juga saya beri titik-titik seperti itu agar pengisi tahu mana form yang belum diisi, mana bagian yang belum diisi seperti itu. Pada sini tidak ada pada form lama. Kemudian untuk jenis kelamin, pada form lama tidak terdapat singkatan, maka di sini saya beri singkatan yaitu L_P yang berarti laki-laki dan perempuan. Kemudian pada formulir lama tidak ada petunjuk cara pengisian, maka pada formulir baru saya redesain, saya beri petunjuk pengisian seperti lingkari bagian jenis kelamin yang sesuai, coret bagian lahir, hidup, atau mati yang sesuai. Seperti itu. Selanjutnya, pada halaman 2, yaitu pada form lama menggunakan HVS berketebalan 60 gram, itu menurut saya diganti saja dengan HVS berukuran 70 gram agar tidak mudah rusak dan juga lebih tebal seperti itu. Untuk bagian form 2-nya saya tidak mengubah cukup banyak karena menurut saya sudah sesuai dengan ketentuan, hanya pada ID from di sini. Di sini saya lebih perjelas seperti pada form yang pertama, halaman pertama. Kemudian untuk isiannya saya beri titik-titik seperti ini agar pengisi tahu mana yang belum diisi dan juga pengisi tidak salah tempat pengisian seperti itu. Pada form lama, bagian tanda tangan tidak terdapat keterangan tempat dan waktu pengisian. Maka pada form baru saya redesain dengan menambahkan tempat dan juga waktu saat pengisian. Pada form lama jaraknya terlalu sedikit untuk tanda tangan, maka di sini saya lebihkan sedikit jaraknya agar saat membuka tanda tangan tidak terlalu mepet seperti itu. Pada form lama tidak terdapat nomor edisi, maka saya tambahkan pada form baru nomor edisi agar tahu formulir ini diredesain pada tahun berapa dan juga revisian keberapa seperti itu. Dilanjutkan untuk penjelasan mengenai form.
adalah tutorial singkat saya saat membuat project From di Balsamiq. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa saja item yang saya gunakan. Yang pertama itu saya menggunakan rectangle untuk mengatur berapa besar layar yang akan saya gunakan. Di sini kalian bisa pilih size-nya untuk lebar dan tingginya, kemudian posisinya di mana dan warnanya kalian bisa pilih di sini. Saya memilih warna hijau. Kemudian yang selanjutnya saya menggunakan menu icon untuk menambahkan item seperti panah, X, reload, home, main count, dan X ini. Kalian bisa cari di sini untuk menunya. Untuk item-itemnya banyak sekali di sini, seperti elif juga ada di sini. Lalu untuk item search, saya cari di menu All. Kemudian kalian cari untuk search box di sini. Lalu untuk logo RS-nya saya menggunakan item image. Kalian bisa tarik, kemudian klik 2 kali, lalu kalian dapat memilih file yang Anda inginkan di laptop Anda sendiri. Kemudian di sini saya menggunakan item flip tabs yang berada di menu All ini. Lalu kalian bisa tulis juga di sini, bisa edit namanya. Kemudian di sini saya menggunakan text area untuk tulisan laporan persalinan dan juga text area untuk nomor RM, ruangan, nama, umur, masuk kamar bersalin. Saya menggunakan text area. Lalu untuk menginputnya saya menggunakan text input. Kemudian untuk item tanggalnya saya menggunakan item data cursor. Lalu untuk halaman selanjutnya di sini yang lain sama seperti yang saya jelaskan di atas. Kemudian di sini saya tambahkan route set, pemeriksaan pasien, kalian bisa edit namanya juga di sini. Kemudian untuk tabelnya saya menggunakan data grid. Lalu untuk tulisan keadaan ibu pasca persalinan, saya menggunakan item di sum text ini. Lalu untuk keadaan umum seperti ini semua, saya menggunakan text area, dan untuk menginputnya saya menggunakan text input. Kurang lebih sama sih untuk di sini. Nah, untuk pilihan laki-laki perempuannya, saya menggunakan checkbox ya. Kalian bisa cari juga di sini checkbox atau checklist box. Untuk checklist box ada di menu A, kalian bisa cari sendiri. Kalian juga bisa pilih di sini, ada banyak item yang bisa digunakan untuk mendesain From. Kurang lebih sama yang saya gunakan di sini juga saya menggunakan tadi tabel data tabelnya juga sama seperti yang di atas. Kemudian untuk tulisan sampai dengan menu saudara saya juga menggunakan some text. Lalu untuk selanjutnya di sini kurang lebih sama seperti yang di atas. Saya juga menggunakan text bar di bagian ini. Kemudian untuk mengisinya saya menggunakan text input. Lalu untuk tulisan keadaan ibu, keadaan anak saya menggunakan some text. Terima kasih.